teman-teman, perkenalkan nama saya Ninda Ariela Betania Adam dari kelas 10I. Nah, video berikut ini akan membahas secara singkat mengenai pengertian lembaga sosial, bagaimana ciri-cirinya, tipe, serta jenis-jenisnya. Simak video ini hingga akhir ya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu lembaga sosial. Jadi, lembaga sosial adalah lembaga yang memiliki anggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki visi misi yang sama atau memiliki tujuan yang sama. Ada juga nih pengertian lembaga sosial menurut beberapa ahli yang bisa teman-teman lihat di video dengan di pause atau di deskripsi. Nah, kesimpulan dari pengertian lembaga sosial menurut para ahli yaitu lembaga sosial merupakan sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Next, fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial sendiri memiliki banyak sekali fungsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tetapi dalam video ini saya akan menyebutkan 3 fungsi lembaga sosial. Yang pertama adalah untuk memberikan pedoman kepada anggota bermasyarakat. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan dan bersangkutan. Dan yang ketiga, yaitu untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial kepada anggotanya. Selanjutnya adalah ciri-ciri lembaga sosial. Ciri-ciri lembaga sosial sebagai berikut. Yang pertama, lembaga sosial memiliki sejumlah perangkat yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota sebelumnya. Contohnya, seperti bendera, lambang pada lembaga politik, maupun uang sebagai alat tukar pada lembaga ekonomi dan lainnya. Yang kedua, lembaga sosial merupakan organisasi yang terstruktur serta relatif kekal. Norma yang terdapat dalam lembaga sosial diambil melalui proses panjang hingga dapat diakui oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, lembaga sosial memiliki sanksi atau hukuman yang mengikat tentang bagaimana seseorang bersikap serta berperilaku. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, lembaga sosial memiliki aturan tertulis serta tidak tertulis. Yang kelima, lembaga sosial memiliki satu atau lebih tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap anggotanya. Contohnya seperti lembaga pendidikan yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan nilai, norma, maupun ilmu pengetahuan pada generasi berikutnya. Yang keenam, lembaga sosial memiliki alat pelengkap tertentu yang digunakan untuk mewakili lembaga sosial tersebut beserta tujuan yang ingin dicapai lembaga sosial. Yang terakhir adalah lembaga sosial memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama. Nah, hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa lembaga sosial ini berisi sekumpulan norma yang harus dipertahankan oleh anggota di dalamnya, dan norma tersebut seperti kehidupan maupun hubungan yang ada dalam suatu keluarga. Selanjutnya adalah tipe-tipe lembaga sosial, dibagi menjadi 5. Yang pertama, lembaga sosial berdasarkan nilainya, yang dibagi menjadi 2, yaitu lembaga sosial primer atau basic social institution, dan yang kedua, lembaga sosial sekunder atau subsidiary social institution. Tipe kedua yaitu lembaga sosial berdasarkan perkembangannya, yang dibagi menjadi 2, yaitu passive social institutions dan enacted social institutions. Tipe ketiga adalah berdasarkan sudut penerimaan oleh masyarakat, yang dibagi menjadi 2, yaitu approved atau social sanctioned institutions dan unsanctioned social institutions.
Tipe keempat yaitu lembaga sosial berdasarkan fungsinya yang dibagi menjadi dua, yaitu operative social institutions dan regulative social institutions. Dan yang terakhir, lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Ada dua, yaitu general social institutions dan restricted social institutions. Berikutnya adalah jenis-jenis lembaga sosial beserta contohnya. Lembaga sosial terbagi menjadi 6 jenis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil, namun memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menjadi lebih baik, sehingga lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial primer dan diakui oleh masyarakat serta berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Contohnya seperti TK, SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini termasuk dalam lembaga sosial karena mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti pasar, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi, dan lain-lain. Lembaga agama. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan serta praktik agama yang dilakukan oleh masyarakat yang meyakini kepercayaan tersebut. Contoh lembaga agama seperti Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan lain-lain. Kelima adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang memiliki bentuk kegiatan dalam kelompok masyarakat dengan proses pembentukannya serta pembagian kekuasaannya ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, seperti presiden dan wakil presiden, DPR, MPR, BPK, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah lembaga budaya. Lembaga budaya merupakan lembaga publik yang ada dalam suatu negara dan berperan dalam pengembangan budaya, seni, lingkungan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan dalam masyarakat yang ada di suatu daerah maupun suatu negara. Contoh lembaga budaya seperti Yayasan Lembaga Budaya Nusantara, Lembaga Peduli Seni Batubara, Lembaga Seniman Budaya Muslim Indonesia, dan lain-lain.